wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila mu'allif hadal kitab wa sahbihi hadil wilayah sallallahu lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin walidayya amin wala mali rahimahullah wa nafa'ana bi darina min amin rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tawi kikubab al-arba'una kang kaping 40. Al-babu tawi bab al-arba'una kang kapatang puluh iku fi fadilati sabri ing dalam mertelakake keutamaane sabar. Iku fi fadilati sabri ing dalam mertelakake keutamaane sabar, fadilah sabar indal musibati nalikane musibah. Pada bab yang ke-40. Jadi ini masih ini satu bab lagi ya. Selesai nanti kata, nanti ganti dengan amsilatut tasrifiyah. Ya. Yaitu masalah apa? Keutamaannya sabar ketika ditimpa musibah. Sebab akeh wong sing nalikane ditimpa musibah itu tidak bisa sabar ya. Jadi orang itu banyak mudah ketika mengatakan sabar, tetapi berat ketika mempraktekkan sabar. Makanya as-sabru murun. Sabar itu pahit ya. Lara, sakit hatinya. Sakit pikirannya. Ya, ditahan ya, sabru murun. Tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gede ganjarane tetapi atine loro hatinya sakit. Kenapa? Karena menahan sesuatu yang memang harus ditahan. Itu sabar. Makanya nabi-nabi dan rasul yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa itu mendapatkan predikat khusus, mendapatkan julukan khusus, namanya Nabi Ulul Azmi, yaitu nabi-nabi dan rasul yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Nah, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini nabi yang mendapatkan predikat atau gelar Nabi Ulul Azmi. Ini. Ya. Makanya Rasul sendiri mengatakan ketika sahabat minta nasihat, itu katanya la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Karena marah itu memang akan menghilangkan akal sehat. Ya, ketika sudah marah maka nafsunya bergejolak. Ya, bukan nafsu birahi, tapi nafsu amarah bergejolak. Akhirnya menghilangkan akal sehat. Kadang-kadang ngomongane ya sing ora ya, ngomong sing dengene ora diomong, ora pantes diomongake, tetapi diomongake sebab dalam kondisi emosi. Qala ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi muqaddada bengatase kanjeng Nabi sallallahu tami rahmatan wassalamu lan keselamatan. As-sabru tawi sabar
iku inda sadmati nalikane tatapan an ula kang awal asabru tawi sabar iku inda sadmati nalikane tatapan al ula kang awal. Jadi sabar itu ketika dicoba yang pertama ya, kenapa? Karena biasanya orang sudah biasa hidup enak, kemudian dikasih Allah kemiskinan, itu hal yang sangat memukul pikiran, memukul hati, sangat down ya. Sudah yang biasanya hidupnya mewah, hidupnya enak, serba ada, kemudian dicoba oleh Allah hidupnya miskin, itu sangat terpukul sekali. Jadi kesabaran itu pada cobaan yang pertama. Kalau orang sudah berkali-kali coba oleh Allah sudah biasa, ya benda. Tapi kalau orang misalnya kayak sampean ya serba manja ya, serba pak, begitu orang tuanya meninggal dunia pertama kali mesti sangat terpukul sekali, kehilangan arah. Makanya ini sabar itu yang pertama itu bagaimana? Kalau orang biasa ditimpa musibah biasa saja, ada masalah. Tetapi kalau baru pertama kali ditimpa musibah oleh Allah, baik berupa kematian, berupa penyakit, berupa kemiskinan, itu sangat berat sekali bagi orang yang pertama kali mendapatkan musibah. Nah ini harapan yang sampean kabeh belajar, berusaha untuk selalu sabar. Ora sampean ora abi kuwi nglakoni sabar kuwi memang berat, gampang ucang-ucape tetapi abot nglakonane. Ki sabar. Ya mendak sabar. Kaya misale sing arane pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar kuwi didamrat karo sahabat liya. Abu Bakar meneng. Kanjeng Nabi nang ngiringane kanjeng sing arane ora lunga. Tapi barang kanjeng Nabi, barang Abu Bakar mulai tangi ape nglawan omongan kanjeng Nabi lunga. Barang kaya kuwi takon, "Ya Rasulullah, kenapa kok panjenengan tadi ketika Abu Bakar diomeli, dibilang macam-macam kok panjenengan tidak pergi, tapi begitu Abu Bakar berdiri untuk menjawab semua omongan itu kok panjenengan kok pergi?" Iya, karena tadi ketika Abu Bakar diomeli, diomong, kok diam saja, itu dikelilingi oleh malaikat. Karena sabar. Begitu Abu Bakar mau bangun untuk menjawab omelan mereka, menjawab fitnahan mereka, langsung apa? Malaikate lunga diganti karo setan. Ini apa? Ini menandakan bahwa orang yang sabar itu selalu dikelilingi oleh malaikat, dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak orang yang tidak kuat ya, apalagi anak-anak zaman sekarang dicoba dengan kemiskinan, itu seakan-akan dunia itu mau kiamat. Sudah biasa punya motor, naik motornya dijual, pakainya sepeda, malu dengan teman, apa kata teman nanti saya pakai sepeda, karena merasa gengsi, padahal itu udah masalah. Sudah biasa naik motor, kemudian motornya dijual, sepedanya tidak ada, jalan kaki, malunya Masya Allah. Padahal itu tidak masalah. Tetapi bagi anak yang seperti itu kadang-kadang merasa tersisih dari pergaulan. Ini zaman sekarang, malah latihan. Namanya pondok sampeyan, nang pondok kuwi latihan urip sengsara, latihan urip sadar. Anak mangan ya saanane, turu ya ala kadar
Kadare. Ini namanya latihan sederhana di pondok. Ya. Kenapa? Karena sampean nggih besok nalikane wis dewasa itu akan mengalami sebuah keadaan yang mungkin susah, mungkin senang, maka sudah biasa. Yang tahu biasa susah nang pondok karena masalah. Ya pada. Tapi nek sampean biasa uripe seneng, biasa dimanja, begitu sudah tidak ada yang memanja kalian, sudah tidak ada yang menjatah kalian setiap bulannya, kalian kelenger dewek, bingung, aduh priben nggih nyong, duit langka, beras langka, ya pada. Nah makanya ini tantangan kalian. Syukur-syukur kalau kalian mondok jangan sering minta uang pada orang tua. Biarlah, masa habis tidak masalah. Ya, uangnya kan masih makan tidak masalah. Ya pada. Uangnya habis geger, kecuali memang sampean makannya, misalnya makannya beli, ya banda, ini kan makan tuh tinggal makan, ya banda. Jadi kalau ndak punya uang untuk uang jajan ndak masalah, sudah makan, biarlah saya ndak jajan ndak masalah, saya latihan ngirit, jangan uangnya habis langsung ben, kirimi transfer. Terusnya balik, wah model apa kok ya karena santri model, karena santri yang tidak tidak mandiri, ya harus menjadi santri yang mandiri, ya. Jadi kalian belajar tetapi tidak memberatkan orang tua. Orang tua ini senang ndelok sampeyan anutan ngaji nik yang sekolah ya rajin belajar ya rajin, orang tua senajano payah ya, tetapi payahnya terbayar dengan kalian. Kenapa? Karena anaknya rajin, anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Orang tua akan bangga, senang. Lelahnya orang tua, susahnya orang tua terbayar dengan mempunyai anak yang solih dan solihah. Apalagi nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, sungguh sangat bahagia orang tua itu ketika mempunyai anak yang solih dan solihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi mengkatakan ngatasi Kanjeng Nabi as-salatu dawi rahmatan wassalamu lan keselamatan. Dawe Kanjeng Nabi laukana lamun ono apa as-sabru kesabaran. Laukana lamun ono apa as-sabru kesabaran iku rajulan wong lanang. Lakana mongko ono sapa apa sabar iku rajulan wong lanang kariman kang mulya. Laukana lamun ono apa as-sabru sabar iku rajulan wong lanang. Lakana mongko ono apa sabar iku rajulan wong lanang kariman kang mulya. Jadi jare Kanjeng Nabi mengatakan bahwa seandainya sabar itu adalah seorang lelaki, maka sabar itu adalah lelaki yang sangat mulia. Kesabaran. Ya. Maka orang yang sabar itu adalah akan memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam Al-Quran mengatakan wasta'in bisabri wassalah, minta tolonglah dengan kesabaran. Ya, orang kalau sabar insya Allah akan memetik hasilnya. Belajar sabar, ya sekolah sabar, mondok ya sabar. Kenapa? Karena sabar itu merupakan salah satu syarat-syarat mencari ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin
سأمك عن مسموئها ببيان دكاء وعرس واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان. Jadi kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan melaksanakan 6 perkara. Paham? Ala la tanalul ilma, ingatlah kamu tidak memperoleh ilmu illa bisittatin kecuali dengan 6 perkara. Siji apa? Zakain. Siji adalah cerdas, pinter. Perhatikan, ya. Siji syarate cerdas, syarate pinter, men pinter ya kudune belajar sing yang wong maca pondok isih belajar orang mung cukup mengandalkan otak akal pikiran bagaimana men cepet nyandak ya kudune rialat, kudune ngajar awak. Kapan bengi tangi salat tahajud, salat hajat njaluk karo Gusti Allah, nek awane poso. Gara-gara orang bengi ngleker, awane glendang turu ngadolanan lah. Pinter kate ngendi. Ya pada. Lah iya, bengi ning leker, turu ngiler, tangine kawanan nek ora tangi, barang awan glendangan, angel. Wis angel tatanane kowe. Ya. Kudune apa? Kudune men pinter ya kudune sampean kudune sering riana. Bengi-bengi jam 1:30 apa jam 1, jam 1:30 bangun untuk sholat tahajud, sholat hajat, zikir pada Allah, minta pada Allah. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Dimudahkan, dibukakan oleh Allah. Bukan oleh Allah pikirannya sebagaimana terbukanya orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dilalah loro ilmu uteknya dilalah cepat nyangkol aja ngaji mengkup kelalen, ngaji barlen, ngaji kelalen. Tapi bagaimana supaya otak kita itu ketika ngaji, ketika belajar bisa nangkep. Paham? Paham dah? Nah ini. Jadi wong loro ilmu itu pertama adalah zakat, cerdas, pinter. Yang kedua hirsun. Ya apa hirsun? Cinta kepada ilmu. Mana mungkin ilmu mau cinta kepada kita sedangkan kita tidak cinta ilmu. Kalau kamu cinta ilmu, ilmu akan mencintai kalian. Kalau ilmu tidak cinta kalian, kamu akan menikmati, kamu akan menemukan ladzatnya ilmu. Ya. Benar. Ya. Jadi nomor 2 adalah hirsun. Hirsun kuwi lupa, demen, cinta. Maka syarat yang kedua kalian belajar kalau ingin mendapatkan ilmu harus mencintai ilmu. Kalau tidak cinta, belajar mencintai. Ya, belajar mencintai. Ya, kenapa? Karena dengan mencintai ilmu, coba. Karena dengan mencintai ilmu maka kalian akan selalu ingin belajar terus. Misalnya sampean ora diulang seneng nang sekolahan malah seneng. Kenapa? Karena belum mencintai ilmu. Mana mungkin ilmu akan mencintai kalian sedangkan kalian tidak mencintai ilmu. Paham? Kalau kamu mendambakan ilmu mencintai kalian, maka kalian harus cinta. Lah bagaimana? Buktinya cinta berani berkorban. Waktu sekarang ba'da isya jam 6:30 sampai jam 8, di mana teman-teman kalian disibukkan dengan main HP, dengan nonton televisi, kalian mengorbankan waktu kalian untuk ngaji, untuk belajar
Ini berarti kalian belajar berkorban demi ini salah satu bukti bahwa kita adalah orang yang mencintai ilmu. Nah, yang nomor 2, nomor 3, wastibarin, sabar. Tadi ya, jadi sabar itu merupakan salah satu syarat agar kita mendapatkan ilmu. Wastibarin wa bulghatin. Nomor 4, bulghah. Apa? Sangu. Nah, ana sangune nggo apa kitab. Ya. Penting, sangu penting. Nggo kitab. Apakah kamu begitu kita pakai daun? Kan tidak ya. Pakainya apa? Uang ngejar besuki mawa peo. Terus kepenak dawa. Kitab biar toko kitab, bisa kitab barang bayar periban terusannya, ya. Nah ini, bulugha itu penting. Sangu. Lalu zaman modelnya kayak model eman-eman, ya, model eman. Gonjajan ora eman-eman, barang tuh kitab eman. Mana mungkin ilmu akan masuk ke dalam hati kalian? Zaman modelnya eman. Ya, jadi ngaji yo ngantikan tahun-tahunan ya rapi bakal menemukan lazatnya ilmu sebab modele eman modele. Jadi bocah sing bakhil, bocah sing medit, wong sing medit ki perek nerakane ada surgane ya wong medit, paham? Nangge belajar bulghah. Ya ana sangune. Kaya wong mondok ya ana sangune, pegawe mangan. Kecuali nderek karo dalem, melu karo kiyaine. Tapi nang nggon kene kudune hikmah maring kiyaine. Ya gelem rewang-rewang nang kiyaine aja mangan turu kemutak priye terusane. Ya, namanya bulghah. Ada sangunya. Ada bekalnya. Terutama kitab sing di sampean. Ya. Misal gue saksi sampean, wah samange pernah ngaji kitab piye. Masuk gawe ngomong karo anak putune sampe men bapak pernah ngaji kitab piye men nang pondok. Ya. Gawe bukti hujjah bahwa sampean pernah ngaji. Nomor 6 ya. 5. Apa? Wa irsad ustadin, petunjuknya guru. Jadi guru itu menunjukkan kalian, mengarahkan, membimbing penting. Makanya kalau orang tidak punya guru maka gurunya adalah setan. Jadi orang yang tidak punya guru maka gurunya adalah setan. Maka kalian kita harus punya guru. Dan yang terakhir adalah watulus zamani, lama masanya. Orang setahun, 2 tahun balik, 2 tahun bosen. Nah, ngaji mondok kuwi minimal 7 tahun. Minimal 7 tahun. Paham? 7 tahun. Menem bagi paling 2 bulan orang ngaji lah. Radati ki potongan ya. Kudune minatul zaman. Suwe mangsane. Insyaallah nek 6 perkara dilakoni kabeh, insyaallah hasil ilmu sing manfaat, sing barokah fitini wa dunya wal akhirah. Paham ya? Jadi Rasulullah mengatakan seandainya kesabaran adalah seorang lelaki, maka kesabaran itu adalah seorang lelaki yang sangat mulia. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi salatu utawi rahmatan wa salam bulan keselamatan idza ahabballahu abda ibtala. Idza ahabba arikalane demen nalikane cinta, ketika Allah mencintai,
Idza ahabba arikalane demen sapa Allah abdan ing kawula. Abdan ing kawula ibtala mongko nyoba sapa Allah hu ing abdan bibalain kelawan cobaan kelawan bala. Di sampean ngerti ya. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan mencoba hambanya itu dengan cobaan-cobaan. Seberapa cintanya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena cobaan itu adalah di dalam rangka untuk menaikkan derajatnya seseorang hamba untuk memperoleh derajat yang lebih baik. Wong sampean ape sekolah ape naik kelas 8 baik ono ujian ono tes ya mana mau naik ke kelas 9 ya ada tesnya. Sampai kalian mau masuk ke SMA, SMK, MA juga ada ujian. Ini apa? Menandakan bahwa ujian itu adalah meningkatkan kualitas keimanan kalian. Nah, tinggal kalian sabar apa tidak. Paham? Coba sampai kelas itu, kelas 8, ujian enggak? Ujian tes, kalau lolos, kalau tesnya lolos berarti naik kelas 8. Sama diuji lolos, naik tingkat. Ujian lagi lolos, naik tingkat lagi. Ya, maka Allah Ta'ala ketika mencintai hambanya, maka Allah akan mencobanya. La dawa'a ora ono tombo iku maujud. La dawa'a ora ono tombo iku maujud lau kaduwene man. La dawa'a ora ono tombo iku maujud lau kaduwene man. Tidak ada obatnya kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran kita. Cobaan itu ditempuh dengan kesabaran. Lah sabar kuwi bukan menung tok, tidak, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi cobaan itu dengan penuh optimisme. Jangan pesimis. Hidup itu selalu optimis. Paham? Kayak sampean misalnya aku senajono dadi wong pelarat, senajono orang tuaku adalah orang yang miskin, tapi aku berusaha supaya saya jangan seperti orang tua saya. Biarlah orang tua saya cuma hanya lulusan SMP, SD saja. Saya harus minimal harus SMA, harus MA. Kalau bisa harus kuliah, harus mondok, biar ngaji pinter. Jadi apa? Pendidikan umumnya pinter, pendidikan agamanya Orang kalau agamanya pinter, umumnya pinter, pasti di masyarakat akan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, nek pinter, ya, nek ilmune manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'alan ora ana tomba iku maca lau kaduwene man. Fa in sabaro monggo lamun sabar. Fa in sabaro monggo lamun sabar sapa wong. Dadi nek gelem sabar, wong kuwi mikir nek dicoba dene Gusti Allah kok gelem sabar. Istabahu mongko milih sapa Allah hu ing man, maka orang itu terpilih oleh Allah menjadi hambanya Allah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampean lulus, maka kalian terpilih menjadi orang yang naik kelas, terpilih menjadi orang yang lulus kalau ujiannya lulus, ya. Jadi nek gelem sabar, maka kalian akan dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Tidak ada menjadi wali kok. Tidak dicoba, tidak ada. Pasti cobaannya berat. Ya, dicobanya berat.
Wa in radiyala lamun ridho. Wa in radiyala lamun ridho sapa man istofa mongko milih sapa Allah ing man. Wa in radiyala lamun ridho sapa man istofa mongko milih sapa Allah ing manek sampean ridho dengan cobaan Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang menjadi kekasih Allah, ya. Makanya kita latihan supaya menjadi orang yang sabar, orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah di dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.